Salam adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Kak Endang harap adik-adik semua sehat ya. Hari ini kita mau bersekolah minggu. Karena itu Kak Endang mau adik-adik semua untuk duduk manis, siapkan hati untuk kita beribadah bersama. Ayo kita beribadah bersama. Adik-adik semuanya, Kak Endang persilahkan kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu tangan kanan, tangan kiri. Bisa ya? Let's go! Adik-adik semuanya, kita tetap berdiri ya. Kita mau bernyanyi lagu KASIH. Semuanya siap ya? Let's go! Kasih itu
Adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang semuanya duduk manis, lipat tangan. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua yang Tuhan berikan. Terima kasih buat orang tua, saudara-saudara, teman-teman yang mengasihi kami dan mencintai kami. Bapa di surga, ampuni kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Banyak hal kami lakukan, menyakiti hati sesama kami dan juga hati Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan dan layakan kami. Tuhan Yesus, sekarang anak-anak sekolah minggu mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa, ini syukur kami, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya, kita angkat satu lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama dengan Kak Maria dalam sekolah minggu online minggu ini. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, semoga kita semua diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan biarlah kita senantiasa terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa di era pandemi ini Tuhan masih tetap menyertai kita sampai dengan hari ini. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi, firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Baik, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada kesempatan pagi ini, di mana Tuhan masih menolong dan memberkati kami, menyertai kami sampai dengan saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami, membuka pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan.
kita akan membaca firman Tuhan sekali lagi dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik silakan membaca bersama dengan mungkin ada orang tua, bapak, mama, kakak, adik di rumah, boleh baca bersama-sama. Maria akan menjelaskan firman Tuhannya ya. Baik, judul firman Tuhan kita tentang ucapan bahagia ya. Di mana firman Tuhan katakan di sini kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Adik-adik lihat di situ ya. Tuhan Yesus naik di atas bukit, kemudian Tuhan Yesus duduk di atas bukit dan Tuhan Yesus mulai mengajar banyak orang. Adik-adik perhatikan, Tuhan Yesus mulai mengajar banyak orang dan di situ Tuhan Yesus mengucapkan ucapan-ucapan bahagia. Nah, siapa yang suka dengar kata ucapan bahagia? Misalnya orang mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar tentang kita. Pasti kita senang ya. Apalagi adik-adik, ucapan bahagia ini dia keluar dari mulut Tuhan Yesus. Betapa senangnya ya orang-orang yang pada waktu itu mengikuti Tuhan Yesus. Mereka begitu merindukan firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang adik-adik, yang pertama Tuhan Yesus mulai beritakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan ucapan bahagia yang betul. Adik-adik lihat, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Luar biasa ya, rupanya pada waktu itu banyak juga orang-orang miskin yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang dihindari ya. Mereka adalah orang-orang yang direndahkan karena miskin. Mereka seakan-akan tidak dihargai di hadapan orang-orang kaya pada waktu itu. Nah, ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus mengucapkan kata ini, mengucapkan ajaran ini kepada mereka. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Betapa senangnya orang-orang itu ketika mendengarkan ucapan Tuhan Yesus ini. Walaupun mereka miskin, sekali lagi mereka kaya dengan kebaikan. Mereka harus kaya dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi hidup mereka dan juga bagi orang lain. Nah, adik-adik yang berikut, Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Luar biasa ya. Pada waktu itu banyak orang yang berduka cita ya. Mereka mungkin kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Mungkin orang tua mereka, ayah mereka, ibu mereka, atau sanak keluarga dekat mereka. Betapa sedihnya hati mereka adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang berduka cita ya, karena kamu akan dihibur ya. Kita pernah ya adik-adik kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, namun Tuhan memberikan penghiburan bagi kita sehingga kita tidak berduka yang berkepanjangan. Nah, ucapan bahagia yang berikut adik-adik, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa ya. Tuhan Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, artinya orang yang tidak kasar ya. Ketika dia melihat temannya melakukan kesalahan, dia tetap menegur dengan tegas, namun tetap lemah lembut. Kalau temannya berlaku kasar, dia akan mengajak, ayo kawan, jangan kasar ya, kita harus main baik-baik ya, kita harus berkata yang baik ya, jangan kasar-kasar, jangan suka bertengkar dan seterusnya. Nah, jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang akan memiliki bumi. Senang ya adik-adik kalau kita disebut sebagai orang yang lemah lembut ya. Nah, yang berikut adik-adik, Tuhan Yesus mengucapkan ucapan bahagia yang berikut adalah Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang
lapar dan haus akan kebenaran. Luar biasa ya. Pada waktu itu juga banyak orang yang mengikuti Yesus. Mereka punya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Makanya dimanapun Yesus berada, mereka terus mencari Tuhan Yesus supaya mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan ya. Jadi begitu. Tuhan mau supaya kita punya kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mencari tahu kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kepuasan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Nah, yang berikut adik-adik, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati artinya kita diminta supaya bisa berbagi dengan sesama, suka memberi, tidak hidup mementingkan diri sendiri ya. Kita peduli terhadap sesama kita. Nah, itu yang Tuhan inginkan ya. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ucapan bahagia yang berikut adik-adik, Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa? Karena mereka akan melihat Allah ya. Suci hatinya artinya bersih, hatinya tidak kotor, di dalamnya tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada pemusuhan, tidak ada hal-hal yang jahat ya. Jadi hatinya bersih, tetap jaga hatinya supaya bersih. Di dalamnya hanya kalau bisa ada kasih saja ya. Jadi kita mengasihi sesama kita, kita tidak menganggap rendah orang lain dan seterusnya ya. Kita punya hati tetap bersih. Jadi Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Luar biasa ya adik-adik. Nah, ucapan bahagia yang berikut adik-adik, Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Kenapa? Mereka akan disebut anak-anak Allah. Suka ya? Siapa mau jadi anak Allah? Mau menjadi anak-anak Allah, maka dia dimanapun berada, dia harus membawa damai. Contohnya, misalnya kita punya teman, namanya ya, misalnya namanya ada Alex, misalnya ada Angel, atau mungkin ada Fanny, atau mungkin ada Michelle ya, ada siapa lagi? Ada banyak ya teman-teman kita. Misalnya kita mau bermain, kemudian teman kita Alex datang ya, kemudian kita lihat, wih, ore, Alex datang. Kenapa? Karena rupanya Alex itu dimanapun dia berada, dia bermain bersama dengan teman-temannya, dia tidak suka ribut-ribut ya, dia tidak suka ada pertengkaran, dia tidak suka ada permusuhan, dia tidak mau ada perkelahian ya. Alex mau itu damai-damai saja. Makanya ketika Alex muncul dari sana, teman-temannya senang sekali ya. Makanya kalau kita mau membawa damai, kita mau menjadi anak-anak Allah, maka dimanapun kita berada, kita harus membawa damai. Jangan sampai ya adik-adik, jangan sampai kalau kita karena sering bermain, suka bertengkar, berkelahi, nanti kalau teman-teman kita lihat kita datang, mereka pada kabur semuanya adik-adik. Kenapa? Karena kita mainnya suka kasar ya, kita mainnya suka bermusuhan, suka berkelahi, ajak berantem teman. Maka kalau kita muncul, teman-teman pada kabur semua ya. Jadi ya boleh ya, jadi kita harus mainnya yang damai-damai saja, yang baik-baik saja ya adik-adik ya. Bentar ya. Yang berikut adik-adik, Tuhan Yesus katakan ya, orang yang berbahagia ya, dikatakan di sini berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran ya. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena percaya Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena suka
suka mendengarkan firman Tuhan ya. Kita lihat adik-adik, teman-teman kita di luar sana, mereka tidak seperti kita di sini ya, yang bebas mendengarkan firman Tuhan. Ada teman-teman kita di luar sana yang mereka punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun ketika mereka ketahuan ya, orang tua mereka tahu bahwa mereka mau percaya Yesus, mereka mau ikut Yesus, akhirnya mereka dianiaya, mereka dilarang untuk tidak boleh mendengarkan firman Tuhan. Mereka ada yang dianiaya, dipukul ya, kemudian dipenjarakan dan seterusnya. Kesian ya adik-adik. Namun Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kalian ya, karena upahmu besar di sorga ya. Luar biasa ya adik-adik. Kalau kita yang percaya Yesus ya, kita yang suka akan kebenaran firman Tuhan ya, walaupun ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita rindu sekali mau mengenal Tuhan Yesus, namun ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, tidak masalah ya, kita tetap akan dikatakan Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia ya. Adik-adik, jadi firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini, Tuhan Yesus kiranya menolong kita, memberkati kita, dan kita tetap menjalani hidup ini dengan terus menjaga akan kehidupan kita, perkataan kita, supaya kata-kata kita yang keluar itu adalah kata-kata yang bisa memberkati semua orang dimanapun kita berada ya adik-adik ya. Baik, firman Tuhan kiranya sampai di sini saja. Tuhan Yesus menolong kita semua. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan ya. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Kami minta Roh Kudus tetap menolong kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan tentang ucapan bahagia ini, supaya dimanapun kami berada, kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kami juga dapat memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Glory, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas perkenanan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh diperkenankan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan memberkati kami semua, terkhususnya persembahan yang kami berikan, agar boleh berkenan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di mana saja Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama dengan menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Sukaria ku beri pada
adik-adik, mari kita semua satu hati, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak karena Tuhan masih tetap setia menjaga kami anak-anak-Mu sampai dengan saat ini Bapa, sehingga kami semua boleh mengikuti sekolah minggu dari awal hingga pada akhirnya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerima rasa syukur kami, serta kami mohon ampun Tuhan untuk semua dosa dan salah yang kami lakukan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur untuk firman yang telah Tuhan perdengarkan buat kami. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga dapat setia dalam melakukannya. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya itu semua boleh berkenan di hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa, kami membawa semua pergumulan kami. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa untuk masa muda kami Tuhan, masa anak-anak kami ini Bapa. Engkau memberkati kami Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan kami semua ya Bapa, agar kami boleh bertumbuh dan berkembang sesuai apa yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk sekolah kami. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, karena di masa pandemi COVID-19 ini Bapa, kami semua harus bersekolah dari rumah Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, pulihkan bangsa dan negara kami, agar semuanya boleh pulih dan kami boleh kembali melakukan semua aktivitas kami dengan baik ya Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus menjaga melindungi mereka dalam setiap tanggung jawab yang mereka lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan, memberkati kehidupan kami, agar kami tetap sehat, kami tetap kuat ya Bapa, dalam menjalani semua kegiatan kami, dalam menikmati masa kecil kami ini Tuhan. Berkati para guru sekolah minggu kami, agar mereka pun dapat menjalankan semua aktivitas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Mari Tuhan memberkati kami semua dalam minggu yang ada di depan kami, agar kami bisa melakukan semua tugas tanggung jawab kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita pulang dan selesai ibadah ini, kita akan bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan Yesus. Adik-adik semua, kita sudah selesai ibadah. Tapi Kaindang harap minggu depan adik-adik tetap beribadah sekolah minggu secara online. Adik-adik jangan lupa ya, tetap taat pada protokol kesehatan, selalu jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Dadah, sampai minggu depan.